Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ajma'in. Puji syukur panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga saya bisa membuat video ini untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Kapita Selekta. Selawat bering salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pengantar umat rahmatan lil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal. Saya dari lokal PAI 7A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 5 sampai kelompok 9 untuk tugas akhir semester mata kuliah Kapita Selekta. Apa itu pesantren? Secara istilah, Hussein Nas mendefinisikan pesantren dengan sebutan dunia tradisional Islam. Maksudnya, pesantren adalah dunia yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa dan terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam. Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain hanya dengan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan fuduk yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Secara terminologi, mengidentifikasikan secara kultural, pesantren lahir dari budaya Indonesia. Mungkin disinilah Nurul Kholis Majid berpendapat bahwa secara historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Adapun bentuk dari pesantren, itu terbagi dalam beberapa bentuk sesuai dengan pengelompokannya, yang dipaparkan para pengamat antara lain. Itu yang pertama ada pesantren Salafi. Pesantren Salafi ini yaitu mempertahankan pengajaran dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu sorogan dan weton. Weton ini sendiri yaitu pengajian yang inisiatifnya berasal dari kiai sendiri, baik dalam bentuk tempat, waktu maupun lebih kitabnya. Sedangkan sorongan ini adalah pengajian yang merupakan permintaan dari seorang atau beberapa orang santri kepada kiainya untuk diajarkan kitab-kitab tertentu. Sedangkan istilah salaf ini bagi kalangan pesantren mengacu kepada pengertian pesantren tradisional yang justru syarat dan pandangan dunia dan praktik Islam sebagai pewaris sejarah, khususnya dalam bidang syariah dan tasawuf. Yang kedua yaitu ada pesantren Khalafi. Yang dimaksud dengan pesantren Khalafi ini adalah pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasik yang memberikan ilmu pengetahuan umum dan agama yang juga memberikan keterampilan umum. Pesantren jenis ini juga membuka sekolah-sekolah umum. Selanjutnya ada pesantren kilat. Pesantren kilat ini sering kita dengar, yaitu pesantren yang berbentuk semacam training dalam waktu yang relatif singkat dan biasanya dilaksanakan pada liburan sekolah dan pada hari Ramadan. Yang terakhir ada pesantren terintegrasi. Pesantren terintegrasi ini pesantren yang lebih menekankan kepada pendidikan vokasional atau kejujuran. Sebagaimana Balai Pelatihan Kerja dengan program yang terintegrasi
Sentrinya kebanyakan berasal dari kalangan anak putus sekolah atau para pencari kerja. Pengertian pendidikan Islam transformatif. Proses pendidikan adalah proses pembebasan dan sekaligus proses untuk mengaku akan keterbatasan manusia. Dengan demikian, manusia diarahkan pada norma-norma untuk menghayati eksistensinya yang serba terbatas. Pendidikan transformatif menekankan kepada pentingnya partisipasi dengan sesama manusia. Partisipasi dengan sesama manusia menuntut tindakan-tindakan atau kelakuan yang mau menerima sesama manusia sebagai mana adanya. Tanggung jawab, toleransi, kerjasama, saling membantu, saling menghormati sesama orang lain, dan berbagai sikap dan kelakuan manusia yang membuat kerjasama manusia merupakan nilai-nilai yang dapat prioritas di dalam proses pendidikan transformatif. Selanjutnya dasar-dasar pendidikan transformatif. Strategi pembaruan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis yang belum diatasi secara tuntas. Jadi, pembaruan pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan dan menyongsong atas perkembangan manusia, pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depannya. Strategi pembaruan pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun paradigma pendidikan Islam transformatif, pembaruan pendidikan adalah satu-satunya pendekatan untuk suatu penyelesaian jangka panjang atas problem-problem yang dialami masyarakat Islam saat ini, yakni berupa diktonomi mental dan kehidupan pribadi maupun sosial yang terpecah belah, yang berakibat kekacauan dalam skala usaha dan frustasi secara kritis yang melumpuhkan kehidupan. Walaupun demikian, ia mengaku pembaruan pendidikan tidak mencapai dalam waktu semalam saja. Pendidikan adalah suatu proses yang paling sedikit memakan waktu 2 generasi. Yang pertama, pengertian pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan yang holistik komprehensif adalah pendidikan yang bertujuan memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan diri, tidak saja secara intelektual, tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan. Sehingga tercipta manusia yang berkarakter kuat, yang mampu mengangkat harkat dan bangsa bertujuan mewujudkan manusia yang merdeka sebagaimana diharapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang utuh, merdeka, yang hidup lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sedangkan menurut Abudin Nata, pendidikan holistik komprehensif adalah pendidikan holistik yang berbasis pada multi pendekatan seperti pendekatan sosiologi, pendekatan karakter, pendekatan sosial, emosional, spiritual, intelektual, dan seluruh aspek komponen pendidikan, visi, misi, tujuan, kurikulum, dan proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu landasan pendidikan holistik komprehensif. Pendidikan holistik komprehensif sebagaimana dikemukakan di atas memiliki landasan normatif, filosofi, psikologi, sosiologi, epistemologi, dan historis. Yang kedua yaitu landasan pendidikan holistik komprehensif. Secara normatif, pendidikan holistik komprehensif yang dapat dijumpai dalam berbagai ajaran agama yang didasarkan wahyu yang diturunkan Tuhan, serta pembelajaran yang diberikan para nabi di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syariat sesungguhnya. Syariat itu musuh nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Dan Kai tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kenyataan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Saba ayat 28. Di dalam ayat tersebut, di atas terdapat kata kafa yang diartikan seluruhnya, yang mengandung arti seluruh ajaran Islam, yakni dimensi akidah, ibadahmu amanah, dan dimensi iman. Islam dan ihsan atau dimensi teologi dan ihsan atau dimensi teologi, ritual dan filosofi, dan juga menurut Islam bahkan hanya ucapan tetapi juga keyakinan dan perbuatan. Yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan holistik komprehensif. Kajian yang bersifat akademis, pendidikan holistik komprehensif sesungguhnya telah lama dilakukan di Barat, sedangkan di Indonesia kejadian tersebut secara akademik belum banyak dilakukan. Walaupun dalam ucapan dan kebijakan sering disinggung, pendidikan holistik komprehensif inilah yang tampaknya menjadi salah satu alternatif yang amat diharapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan tersebut. Pengertian demokratisasi pendidikan. Kata demokratisasi berakar dari kata demokrasi. Demokratisasi berarti sebagai proses daripada demokrasi atau pendemokrasian. Kata demokrasi dalam bahasa Inggris adalah salah satu kata terpenting dalam kamus politik. Kata ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat. Dan ia sudah dikenal oleh pemikir-pemikir Yunani kuno sejak 4 abad sebelum Masehi. Namun istilah kata ini baru dikenal kembali pada abad ke-18, yaitu pada saat tercetusnya Revolusi Prancis dan kemerdekaan Amerika Serikat. Demokrasi antara lain dipahami sebagai hampir dimaksud dengan pengertian ini adalah pengertian yang dirumuskan oleh Profesor Dr. Sodijarto, yaitu sebagai berikut. Demokrasi adalah suatu konsep politik yang mengandung pengertian tentang suatu sistem politik yang menganut pemahaman penyelenggaraan pemerintah negara yang pemerintahannya dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang didasarkan atas persetujuan yang diperintah. Dari uraian tentang pengertian demokrasi tersebut dapat diambil suatu pengertian dasar bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan keterlibatan rakyat merupakan kata kunci. Karenanya hak-hak asasi setiap warga masyarakat yang meliputi life kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan harus mendapatkan jaminan secara adil, sehingga terwujudnya persamaan bagi setiap warga secara politik maupun sosial. Yang selanjutnya yaitu ada demokratisasi pendidikan Islam. Setelah dipaparkannya makna demokratisasi pendidikan dan Islam berpendidikan, yang selanjutnya yaitu demokratisasi pendidikan Islam. Berdasarkan pandangan teologi, demokratisasi pendidikan bukanlah sekedar anjuran, akan tetapi ia merupakan sesuatu yang bersifat imperatif. Mengapa demikian? Karena demokratisasi pendidikan ini menyangkut masalah pembangunan manusia. Sementara Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi segenap manusia, yang berarti juga membangun manusia secara teologi. Al-Quran mengatakan bahwa
Tidaklah aku, Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyah ayat 56. Dari ayat ini dipahami bahwa manusia dituntut oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Artinya, manusia diwajibkan untuk mengupayakan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk kemasalahan hidup secara luas semata-mata karena Allah. Pengertian humanisasi pendidikan. Secara etimologi, humanisasi diartikan sebagai penumbuhan rasa perikemanusiaan. Sedangkan Habib Toha mengartikan humanisme kemanusiaan adalah nilai-nilai objektif yang dibatasi oleh kultur tertentu. Nilai kebebasan, kemerdekaan, kebahagiaan, persamaan hak adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di atas fondasi individualisme dan demokrasi. Humanisasi artinya proses pendidikan manusia sebagai manusia, sesuai dengan kuadratnya sebagai manusia. Yang dimaksud dengan kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat sah, kemampuan, atau bakat alami yang melekat pada manusia, yaitu sebagai makhluk pribadi, sekaligus makhluk sosial ciptaan Allah yang Maha Esa. Kamus umum mendefinisikan humanisasi sebagai sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada sebuah nilai, karakteristik, dan tidak tunduk yang dipercaya terbaik bagi manusia. Bukannya pada otoritas supernatural maupun dalam kamus ilmiah populer artinya dari kamus humanisasi adalah pemanusiaan atau penerapan rasa pri kemanusiaan. Sedangkan humanisme adalah suatu doktrin yang menekankan kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan ideal. Menurut Malik Pajar, berimplikasi pada proses pendidikan dengan orientasi perkembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, yakni aspek fisik biologis dan rohani psikologis.